Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 rangkaian yang diturunkan hampir bersamaan dalam satu bulan, yaitu bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Perlu kita rangkai, kita ambil pelajarannya masing-masing. Apa yang diajarkan oleh tahwilul qiblah, apa yang diajarkan oleh siam Ramadan, apa yang diajarkan oleh zakat, sehingga ini semua mengantarkan kita pada titik tertinggi dalam kita berkorban untuk Allah SWT, itu jihad. Kita lihat dari yang pertama. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang perpindahan kiblat itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat engkau suka membolak-balikan wajahmu ke langit, maka kami akan memindahkan kiblat itu ke tempat yang engkau ridhoi, engkau sukai. Maka sekarang pindahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Ini tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Dari ayat ini kita bisa paham bahwa ternyata perpindahan kiblat itu adalah keinginan Rasulullah SAW. Hanya pertanyaannya adalah, kenapa Nabi SAW minta agar kiblat dipindahkan? Nabi tidak sedang membenci Masjidil Aqsa, karena mustahil. Bahkan Nabi sendiri yang menyampaikan bahwa sholat di Masjidil Aqsa lebih utama 500 kali dibandingkan sholat di masjid biasa, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nabi juga tidak sedang ta'assub qabali atau fanatisme kabilah, karena Nabi lahir di Mekah kemudian ingin kiblat dipindahkan ke sana. Tapi disampaikan oleh para ulama dalam riwayat-riwayat hadis. Dan ini bahkan dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di mana Nabi SAW meminta agar kiblat dipindahkan karena Nabi SAW tidak nyaman dengan ucapan-ucapan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling kota Madinah, begitu umat Islam datang ke kota Madinah, dalam rentang kira-kira 16 sampai 17 bulan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahwa umat Islam dalam rentang 16 sampai 17 bulan itu mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian keluarlah kalimat orang-orang Yahudi yang mengusik Nabi SAW. Orang-orang Yahudi mengatakan, Muhammad itu sering berbeda dengan kita, tetapi ternyata sama kiblat kita. Jadi artinya mereka ingin katakan bahwa ternyata Islam Yahudi sama saja. Walaupun mungkin sering berbeda, tetapi sebenarnya kiblat kita sama. Hadirin berbagai, inilah pelajaran besar yang ingin kita ambil. Bagaimana tahwilul qiblah, perpindahan kiblat menghantarkan kita menuju ke jihad. Ada 2 pelajaran besar. Yang pertama adalah, tentu temanya adalah tema sholat. Mustahil seseorang mencapai tingkat tertinggi dalam Islam ini, yang itu dimaknai dengan jihad itu, kecuali ketika seseorang sudah melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa bahkan kita sering mendengarkan bahwa sekian banyak hadis Nabi, sekian banyak pula tentang pernyataan saudara-saudari kita yang berjihad di bumi Palestina, tentang istimewanya sholat subuh bagi mereka untuk menilai kualitas seseorang. Karena mustahil orang tanpa sholat yang istimewa, kecuali dengan sholat yang istimewa itulah kemudian dia akan mendapatkan puncak tertinggi dalam menghantarkan dia menuju jihad jalan Allah SWT. Saudariku, itu pelajaran pertama tentang masalah sholat. Yang kedua, tahwilul qiblah itu sejatinya adalah merupakan simbol tertinggi untuk menegaskan ayat lakum dinukum waliyadin, bahwa kita berpisah dengan siapapun non-muslim. Ajaran Islam tidak boleh dicampur adukan. Wala dan barok kita harus jelas.
di mana Rasulullah SAW yang sangat tidak nyaman, sangat terusik hanya oleh sebuah kalimat Yahudi yang mengatakan kiblat kita sama. Padahal siapapun tahu bahwa sebenarnya Islam tidak mungkin sama dengan Yahudi, tapi sekedar kalimat itu Nabi SAW tidak mau. Maka kemudian terbayangkan oleh kita bahwa kalau Nabi hidup hari ini, pasti Nabi akan sangat marah besar dengan siapapun yang mengatakan semua agama sama. Nabi akan sangat marah besar ketika melihat Islam ini ajarannya dicampur adukan dengan yang lain. Maka tahwilul qiblah ini mengantarkan kita menuju titik jihad. Karena sungguhnya tidak mungkin muncul ruh jihad kecuali pasti ketika orang sudah bisa menegaskan ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ketika masih tercampur aduk, tidak mungkin ada ruh jihad di sana. Maka inilah pelajaran pertama, kenapa tahwilul qiblah dalam waktu bersamaan 1 bulan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah dia diwajibkan dan ini tangga menuju jihad. Wallahu a'lam bishawab.